Fitnah. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Luar biasanya setelah ini terjadi, yang menembak datang ke sini, terus dimaafkan sama. Iya, Opa dan Oma. Itu yang minta Opa loh, sama Oma. Di filmnya Om Pierre mengatakan saya Nasution oleh karenanya dia ditangkap, ya kan? Tapi sebenarnya dia nggak ngomong itu kan? Betul, enggak. Opa lo sempat ngomong nggak siapa dalangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Nah, seperti yang kita udah ngomong, kita akan ketemu sama Ibu Marina Ediarti yang lagi siap-siap nih, ya kan? Apa kabar? Aduh, Masya Allah. Ini temen SMA gue nih sebenarnya nih waktu kelas 1 nih, ya kan? Teman SMA. Jadi sering banget kita kesini sebenarnya waktu SMA, cuma karena waktu itu SMA jadi kayak suka lupa-lupa gitu. Iya, suka tidak konsentrasi dengan sejarah, padahal sangat bersejarah. Iya, jadi sekarang baru ingat. Iya, betul. Nah, gue mau nanya itu, Ya, yang di depan tuh gimana ya, Nak? oke. Ada sejarah apa ya? Oke, kita mulai ya. Ha. Semua di rumah ini tuh bersejarah banget, Gus. Gitu. Ha. Oke, kita mulai masuk dari pagar aja. Oke. Itu aja Cakrabirawa udah mulai masuk sini lewat pagar kan, gitu. Oke, Nah, oke. Kalau yang dua ini nih ada Meriem nih, ya kan? Kita ngobrol santai aja. Meriem itu dulu karena rumah ini awalnya adalah rumah daripada Sultan Hasanuddin. Oke. Sulawesi lah gitu. Seorang Sultan Sulawesi lah gitu. Nah, dia meninggalkan dua meriam ini dan bisa dipakai sampai pada saat Opa menempati rumah ini. Jadi waktu itu ada Sultan, kemudian dibeli oleh Jenderal Jepang dan kemudian oleh Jenderal Belanda baru Opa. Oke. Gitu. Oke. Itu oke. Terus kita mau kemana lagi nih, Gus? Masuk ya. Oke, masukin Itu rumah. ada berapa truk ya waktu itu ya? Ada Cakrabirawa? empat. Empat Iya, truk. 4 truk. Nenek. Ya itulah gitu. Masih menggema. Menggema ya. sampai sekarang Betul tuh ya. sekali, Om Nah. Arifin. Ini ruangan apa nih, Nak? Ini adalah ruang tamu utama ya, di mana waktu lo juga suka kesini kan waktu Iya, lebaran iya. sama papa, mama, Iya, iya. almarhum ya, sama kakak-kakak lo kesini. Oke, ini adalah ruang di mana Opa menerima tamu, terutama tamu-tamu politiknya, terus tamu-tamu di saat ada occasion seperti lebaran, terus occasion besar seperti peresmian buku dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat ke sini, Gus, ini ada 4 kursi di sini ya. Emang ini bangunannya sih masih kokoh, masih dipertahankan seperti dulu dari awal beli dari Sultan itu ya. Cuman ini kursi-kursi segala nih udah tidak karena diberikan kepada cucu-cucu ya. Salah satunya gue gitu loh. Nah ini biasanya Opa tempat diskusi sama teman-teman politik, duta besar gitu loh. Terus pejabat-pejabat lainnya gitu. Beliau senang diskusi di sini. Di situ pun seperti itu juga, sama aja sih sebenarnya, tinggal pilih kursi aja yang mana yang nyaman sebenarnya sih itu. Nah kalau PKI masuknya dari pintu ini. Pintu gitu ini. loh. Karena Ya. pada saat itu Opa habis di Muhammadiyah kan ke mahasiswa kasih ceramah jam berapa ya Opa baru pulang tuh, aku juga kayaknya sekitar jam 2-an ya gitu baru pulang. Opa lupa kunci pintu walaupun di depan sana ada penjagaan dan pengawalan. That's gitu. why Cakrabirawa buka jegrek begitu Iya, kan? Ya, jadi lupa di dikunci film. sama Opa karena kan ya kita merasa ada penjagaan ya dan banyak penjagaannya seperti itu. Masuknya lewat dari Oke. sini gitu. Yuk kita langsung masuk Boleh, ke boleh. ruang kerjanya Opa. Nah, kalau di film itu otentik nggak sih sebenarnya? Otentik 90% ya, namanya juga film ya, nggak 100% lah ya, tapi 90%. Kenapa 90%? Mau tahu ya? Ya. Karena pada saat itu saksi-saksi sejarahnya 95% masih hidup. Kayak kayak opa oma gue gitu loh. Terus kayak nyokap gue, ompung gue, terus ajudan-ajudan opa gue, begitu juga dengan keluarga dari 7 pahlawan revolusi itu. Istri-istri janda-jandanya pun masih 95% yang hidup. Baru 1 aja kalau nggak salah waktu pada saat itu wafat gitu loh. Oke. Terus anak-anaknya masih ada gitu loh. Dan kan di situ kan gue juga udah lahir ya, udah kelas 3 SD. Iya. Dan di situ gue mengikuti lah gitu ya, mengikuti proses pembuatan film itu gitu loh. Jadi Om Arifin pun membuat surveinya luar biasa.
gitu loh. Terus langsung nanya kepada sumber-sumbernya, seperti opa oma gue, mamah gue. Terus udah gitu bertanya kepada Om Hamdan, ajudan opa gue yang pada saat itu juga ada, kepada Om Pung gue yang pada saat itu juga menggendong adik Irma, gitu loh. Jadi risetnya detail sebenarnya. Detail. Kalau misalnya ada yang ngomong, ini kayaknya kan sekarang nggak usah dipasang deh karena itu kayaknya nggak otentik, itu gimana tuh? Kalau gue sendiri secara pribadi gue gini, kalau ada orang bertanya seperti itu, aku akan bertanya seperti ini, Gus. Kalau kalian ingin mengetahui tentang sejarahnya, saya bercerita. Tapi kalau kalian menanyakan tentang itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa, gitu loh. Seperti itu aja sih. Jadi gue langsung bercerita aja tentang kejadian itu, gitu. Untuk apa dibahas ya? Karena itu secara logikanya aja udah nggak masuk logika, gitu loh. Keluarga gue aja udah berapa yang jadi korban. Salah satunya tante gue dan ajudan dari opa. Beliau kan sebagai perisai ya, sampai meninggal. Tertembak, dua-duanya tersiksa gitu loh. Untuk apa ditanyakan lagi gitu? Lebih baik kita menghormati, menghargai dan melanjutkan perjuangan mereka gitu. Nah, ini ruang kerja beliau ya? Ini pas ya Gus. Oh iya. Santai. Ini ruang kerja beliau nih, Nah. Betul banget. Mungkin dulu waktu lo suka main ke sini, Gus, lo nggak terlalu perhatian banget sama ini. Karena tertutup. Ini dikunci banget nih. Terus sudah gitu tidak seperti inilah gitu. Karena ini kan museum. Itu semuanya seperti ini, raknya sampai situ. Terus ada penghargaan opa gue gitu ya. Terus ini pun si meja kerja ini, opa gue punya meja kerja kecil sendiri di situ untuk melihat ke taman di situ untuk menulis buku. 119.000 buku opa gue punya gitu 119.000 buku. Iya, betul. Dan mungkin nggak tahu berapa yang dibaca sama opa gue, tapi karena opa gue itu memang hobi membaca dan hobi bener meluaskan wawasan, dan beliau juga kan juga salah satu guru besar ya gitu, guru besar hukum tata negara di UI gitu ya. Jadi beliau kan harus mengembangkan pengetahuannya terus ya gitu. Jadi untuk apalagi untuk membuat buku-buku beliau gitu kan. Jadi ini tempat opa membuat buku, nulis buku. Nah, nulis bukunya tuh di kertas gitu ya Gus ya, di kertas biasa dan pakai bolpen loh. Gitu. Dan beliau tulis ada tulis tangan. Terus masih pakai itu pula masih pakai tinta kan. Lo lihat sendiri di situ. Lo boleh masuk kok ke sini enggak apa-apa. Lihat aja, boleh foto pula. Boleh, Bro. Boleh kita masuk ke sini. Nah, salah satu spot di mana kalau orang-orang mengunjungi Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, itu pasti mengunjungi sini dan kita harus berfoto dengan jenderal tersebut. Oke, foto. Keren. Nah, seperti itu. Jadi inilah seperti ini, tapi ya ini kan didioramakan ya oleh mewakili kira-kira seperti ini dulu gitu. Yang mengidekan diorama ini siapa? Dari angkatan Oma sendiri. Lo tau Oma gue kan? Yes. Seorang wanita yang luar biasa. Yes. Oke. Terus gue mau nanya nih. Berarti saat beliau wafat, lo umur berapa ya, Nak? Gue umur tahun 2000 ya. Itu gue tahun 74, 26 tahun. Waktu wafat. Lagi hamil tuh gue anak pertama. Masih menikah, masih opa dan Gus Dur saat itu yang menjadi walinya. Opa cuti dulu di rumah sakit karena opa saat itu stroke. Tapi opa benar-benar antusias karena kan kebetulan kan suami gue kan cucunya Jenderal Sudirman. Jadi opa kan pernah jadi Jenderal Sudirman tuh Panglima Besar. Opa wakil Panglima Besar. Nah, terus cucunya menikah lah dua-duanya, sahabatan lah mereka gitu kan. Jadi opa gue tuh antusias banget pada saat pernikahan gue itu gitu, sampai beliau pun ngikut nyusun undangan segala gitu loh. Karena gue bersama dengan teman seperjuangan beliau kan, cucunya gitu loh. Terus udah gitu stroke lah 2 minggu sebelumnya. Tapi opa masih semangat jadi wali. Jadi dari suami gue walinya Gus Dur dan dari gue walinya opa. Jadi masih terah pahlawan tinggi juga ya lo ya. Ya itu Allah bagus. Tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai-nilai apa yang opa pernah sering nasihatin lo, kasih ke cucu-cucunya gitu. Nilai-nilai cinta tanah air ya pastinya ya. Opa tuh banyak nasihat juga, tapi simple gitu orangnya. Terus udah gitu banyak mencontohkan ya. Tapi opa tuh kayaknya lebih ke arah nilai, kalau gue merasa ya sebagai cucunya kan, sebagai cucu kan. Itu nilai agama ya Gus.
Oke. Gue jadi belajar banyak agama tuh dari Opa, karena kan Opa itu memang dibilang kan jenderal masjid ya Oke. kan. Terus jadi dia banyak memberikan ilmu-ilmu agama lah, misalnya kayak jangan lupa ya sholat 5 waktu gitu loh. Terus jangan lupa berpuasa gitu loh. Terus mengajarkan apa sih, kita lebih bertawakal gitu loh. Terus lebih apa namanya, ya takwa lah kepada Allah itu. Tapi kalau kepada negara, otomatis Opa tuh kepingin apa yang Opa Oma telah perjuangkan buat negara ini, coba tolong diceritakan oleh keempat cucunya dan anaknya, dan oleh mamahku, papahku gitu ya, dan keempat anaknya ini untuk meneruskan perjuangan beliau dengan cara seperti ini, kayak Am Agus kan, kita podcast, terus begitu ada wawancara atau ada kunjungan-kunjungan anak dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan sampai apapun yang ingin mengetahui tentang apa sejarah dari keluarga kami, itu Opa dan Oma menyampaikan bahwa tolong disampaikan apa yang telah diceritakan oleh Opa dan Oma kepada, terutama kepada generasi penerus ya Gus ya, yang sekarang karena mereka adalah penerus kita nantinya gitu. Terus mau ngobrolin buku nggak? Oh ya, boleh dong. Apa tuh? Sekitar perang kemerdekaan Indonesia itu dipakai Oma Opa untuk mengajar di Pentagon. Ngajar di Pentagon. Ya, dan satu-satunya sampai detik ini Gus belum ada seorang jenderal dari Indonesia yang masuk mengajar di Pentagon loh, seperti itu. Ngajar ya, ini ngajar ya. Nah, itu ngajar Ini terus bukunya. udah gitu ini buku emang favorit ya. Salah satunya kalau Pak Habibie lagi wawancara selalu ada buku ini di belakangnya kalau aku perhatiin gitu. Oh, iya. Dan buku ini juga kan Opa kan yang memenangkan perang antara Vietnam dan Amerika. Itu strateginya adalah dari Opa gitu. Jadi kita bangga ya sebagai bangsa Indonesia bahwa ada seorang jenderal dari Indonesia yang bisa pemikiran otak strategi gerilyanya sampai kepada internasional, memberikan inspirasi, aspirasi dan taktik perang gerilyanya kepada negara lain. Negara lain itu memenangkan. Itu suatu kebanggaan internasional yang nggak boleh dilupain loh Gus. Nah, waktu Opa lolos nih ya, kan ketujuh pahlawan itu diangkat ya kebesokan harinya ya, dan Opa memberikan pidato pelepasan. Iya betul. Ya kan, itu cukup personal ya, dia bicara mengenai mesti tawakal dan segala macam. Lo bisa ceritain itu? Pastinya ya Gus ya, kita kan di situ kan Opa bersahabat dengan 7 pahlawan revolusi tersebut. Dan 6 pahlawan revolusi tersebut adalah sahabat-sahabat beliau yang setiap hari kita ketemu sama beliau, bertukar pikiran, apa kita rasanya apa sih Gus kalau kehilangan sahabat yang sefrekuensi gitu loh. Benar. Yang benar-benar aduh pokoknya soulmate gitu. Nah, salah satunya adalah ajudan beliau sendiri yang dimana jiwa pokoknya apa namanya ini ya, apa sih Gus kalau misalnya ini banget Opa gue tuh deket banget lah gitu ya, gue juga lupa apa namanya apa ini banget lah, suka blank ya gitu ya. Jadi deket banget ke batinnya ke Opa gue gitu loh, Pak Pierre Tendian yang dianggap sebagai keluarga sendiri. Memang di situ aku rasain banget bahwa itu Opa benar-benar bicara kayak lo bilang dari hati ya, yang terdalam gitu ya. Luar biasa Opa meluapkan kesedihannya gitu loh. Terus udah gitu bersama-sama bercita-cita membangun Indonesia gitu loh. Tiba-tiba Opa harus kehilangan pahlawan-pahlawan yaitu sahabat-sahabatnya sendiri. Seperti itu gitu loh. Jadi saya rasa kalau di situ sih gue rasa emang di situ kepedihan dan sakit yang luar biasa gitu loh. Maksudnya apa namanya, teman-temannya yang tadinya kita mau sama-sama berjuang gitu loh. Harus sampai di situ mengorbankan jiwa, raga, tumpah darah 6 dari 7 pahlawan revolusi tersebut termasuk ajudannya Opa gitu loh untuk negara ini gitu loh. Dan Opa merasa bahwa mereka meninggalkan Opa terlebih dahulu gitu kan. Kita aja ada orang meninggal aja sakit banget rasanya ya, yang dekat sama kita, apalagi melihat perjuangan sampai disiksa seperti itu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa ya Gus ya, nggak semua orang bisa berhati mulia kayak Opa ya. Ya gitu. Jadi gue bukan karena Opa gue terus gue bangga banget, tapi emang gue bangga banget sama Opa gue gitu ya. Nah itulah Gus yang tadi gue bilang, itu salah satu bagian dari beliau itu benar-benar dekat kepada Allah, kepada agama. Kalau kita dekat kepada agama, kita kan lebih bertakwa ya. Itu salah satunya tidak ada dendam, karena mungkin beliau kan berpegangannya pada
Al-Quran ya, maksudnya Allah aja selalu memaafkan. Iya. Kenapa kita manusia itu yang sangat kecil di mata Allah tidak memaafkan? Dan opa itu selalu satu kata yang selalu membuat orang menjadi sangat bangga terhadap opa adalah salah satunya itu yang tadi Agus bilang gitu loh. Jadi tidak ada rasa dendam. Itu yang orang susah punya. Yang menjadi panutan teladan dari opa itu adalah kata tidak boleh dendam. Itu susah banget loh Gus, nggak gampang. Iya, benar-benar. Dan yang tembak tante adik Irma sama tembak tante adik dipanggil sama opa oma dimaafkan loh, dipanggil ke rumah ini loh sebelum mereka Dipanggil ke rumah ini? Iya, dipanggil ke rumah ini. Iya. Si Cakra Birawanya? Iya, yang menembak dua-duanya kan ketahuan yang mana yang tembak tante adik dan itu dimaafkan. Masya Allah, itu berat itu. Berat sekali. Itu berat. Itu hanya orang-orang pilihan Allah Agus yang hatinya digerakkan oleh Allah. Iya. Gitu. Kalau udah ngomong ke situ udah susah ya kita ya, gitu. Dan kita akan menuju bahas Tante Ade sama Ibu Yohana. Ini perannya juga luar biasa nih beliau nih. Sangat. Iya. Nah, terus ini kita kemana nih, Nak? Kita ke ruang kuning namanya Gus. Dulu ingat nggak sih kuningnya nggak gini-gini amat Iya, kan? iya benar. Makanya gue kaget kok. Ya, mungkin. Dulu masih agak lebih soft Nggak sedikit sih. gitu ya. Oh, bukan soft lagi. Ini seperti hanya kuning dia gading aja. Oke. Kenapa dinamain ruang kuning gitu loh? Tapi ini sih benar ini masih otentik Iya. kursi-kursinya ya. Saya pernah Ini duduk pun, di situ. Iya kan, pernah kan. Nah ini juga kalau lantai sih semuanya iya. Dan karpetnya pun masih otentik punya Oma sih, tapi bukan zaman dulu ya Gus ya. Gucinya juga itunya juga meja ya. Nah hordennya kayaknya nggak tahu juga sih, lupa sih kalau gua horden sih mungkin oma gua terakhir meninggal kali. Nah terus udah gitu tempat ini sangat bersejarah banget nih Gus gitu loh, karena tempat ini tuh di sini nyokap gue menikah di sini gitu loh, di sini. Oh, ijab kabul. Ijab kabul di sini. Oke. Aku pun begitu. Lo di sini Satu-satunya, juga? iya, satu-satunya. Karena sama Jenderal Sudirman kan, jadi opa penghormatan lah gitu. Gue cuman gue kalau kakak gue di gedung. Nah, terus yang meninggal di sini Tante Ade di sini. Tante Ade meninggal. Oh, maksudnya kalau di sana, di ininya. Oke. Opa di sini ditaruh di situ, opa di sini. Meninggalnya. Terus buyut gue tahun 83 di sini juga. Terus oma gue di situ, gue ingat karena oma gue jadi museum 2010. Oke. Nah, tapi kalau pada saat opa dan oma masih hidup, ini oma gue itu kan memang orangnya yang sangat detail dan sangat protokoler ya, dan sangat manners banget gitu loh. Benar. Kalau tahu sendiri kan oma Iya, gue iya, kan iya. Gus, taunya almarhum bokap. Bokap udah mana? Udah ya. meninggal. Bokap kenal banget sama oma gue. Nah, udah gitu di sini opa gue kalau menerima seperti presiden, wakil presiden, terus duta-duta besar, petinggi-petinggi negara, pejabat-pejabat negara seperti itu di sini gitu. Jadi oma gue mempersilahkan lah di sini gitu loh. Ruangan ini sebenarnya tidak seperti ini. Ruangan ini tuh lebih diinikan oleh namanya ada campur tangannya perempuan ya, oma gue. Ya macam-macam lah di sini. Oma gue seneng pajangan-pajangan dari seluruh negara pada saat opa gue berdinas ya. Jadi seperti kristal-kristal, lampu kristal, terus ada macam-macam pajangan-pajangan yang oma gue memang sengaja tata dari berbagai negara. Pada saat tamu mereka datang, oma gue memperlihatkan keindahan pada ruangan ini seperti itu. Zaman dulu ruang tamunya emang banyak. Iya betul. Kalau zaman sekarang kurang tanah kita sama kayak itu zaman dulu tuh kayak model kayak anduk. Ini anduk buat tangan, ini Iya, anduk buat kaki. Iya kan gitu kan? Iya. Iya benar. Mari kita ke belakang. Oke, boleh. Ini mulai Ya, tanah. itulah Ya, ini mulai. Ya gitu deh. Spooky mulai masuk ke daerah spooky. Mungkin kita. Nah, ini emang mukanya begini-begini semua ya, Nak? Oh enggak sih, Enggak, hanya ini imajinatif. Imajinatif ya kan? Enggak deh. Oke, ini ada foto-foto ya. Ada foto opa gue pada saat ini ulang tahun Kopassus bersama Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Gue ikut nih Gus, cuman gue nggak ikut foto lah, nggak boleh ya. Iyalah. Ini pada saat jadi jenderal besar pada saat itu bersama Pak Soeharto, dan ini adalah difoto oleh Bang Bek, fotografer istana pada saat zaman Pak Habibie ya. Nah ini Opa Habibie sendiri yang membawa foto ini ke sini di meja makan, inget banget ada gue juga di situ. Terus Opa Habibie dari rumahnya Pak Harto ke rumah Opa untuk minta tanda tangan Opa, dan itu tanda tangan Pak Habibie-nya. Ini pokoknya pas jadi bintang 5 aja. Iya. 5 stars, alhamdulillah. 5 stars. Buat orang baik. Nah ini Kita masuk dulu ya ke ruangan peristiwa ya Mas ya. ruangan peristiwa. Iya, kejadian. Oke. Nah, ini adalah kamar opa oma, kamar Saat kejadian. Oke. Ya. Jadi pada saat itu jam 4 pagi
udah tahu semua ya, udah hafal filmnya. Itu ada firasat nyamuk banyak. Oke. Firasat nyamuk banyak, tante adik bangun, terus oma bilang sama opa hanya untuk ini kok banyak nyamuk ya gitu. Terus nggak tahu belakangan itu kata oma cerita ke gue sih gitu, opa sering bilang bahwa adek tuh adalah seorang anak yang cantik gitu loh. Terus yang baik gitu ya, pinter gitu, suka memuji tante Ade lah belakangan itu gitu. Nah pada saat jam 4 pagi itu Cakra Birawa kan masuk dari luar situ, ya, dari luar menuju sini. Ini emang hanya 2 orang yang di sini. Oke, 2 orang di sini. Iya, ada yang 4 diintip sama Oma. Iya, jadi pada saat itu kan ada kan kenceng ya suara sepatu. Iya. Nah, sementara opa gue itu kan sudah diincar dari tahun 1942 di Madiun. Oke. Jadi oma gue tau lah mempunyai seorang suami jenderal gitu dengan berpolitik itu pasti satu hari akan dibunuh. Nah, pada saat itu oma pas dengar suara si Cakra Birawa ini kan kenceng banget tuh suara sepatunya. Opa gue duluan yang bangun. Tante Ade emang nggak bisa tidur karena banyak nyamuk gitu. Firasatnya kayak lewat nyamuk deh pada saat itu gitu kan. Terus ada nyamuk juga yang ketepok gitu. Terus udah gitu opa gue bangun tuh terus bilang ke oma gue, suara apa itu gitu. Oma gue bilang, coba dilihat gitu. Terus opa gue yang ngintip pertama. Opa gue ngintip tutup pintu tuh belum dikunci gitu loh. Terus bilang ke oma gue, Cakra Birawa. Terus oma gue bilang mereka mau membunuh kamu. Oma gue bilang waktunya mereka membunuh kamu. Gitu. Terus opa mau ngelawan. Opa mau ngelawan loh. Terus opa gini ya sudah semuanya tiarap saya mau ngelawan. Nah, pas opa buka pintu kedua tembak. Opa gue tiarap sama tante Ade, oma gue menahan pintu malah. Luar biasa kan gitu. Nah, itu kan tapi nggak kena ya? Nggak kena, cuma kena rambutnya banyak sekali yang rontok. Karena di sini kan itu bekas tembakannya ini Gus. Iya. Ini Mas yang itu ya. Ada 1, 2, 3 di pintu itu tuh masih otentik banget, semuanya nggak ada yang dirubah. Nah pas dia ditembak itu kan bisa lewat atas tuh Gus, itu ke situ tuh dua lubang tuh di atas itu. Yang merah ini. Sama ini di meja. Ini meja tadinya di sini, emang di sini. Emang di situ, agak sanaan dikit gitu. Coba gue pindah sini Gus. Bentar. Nah sini ke sini. Gitu. Ini bekas tembakan ya? Itu juga bekas tembakan. Terus udah gitu kan oma gue kan kunci pintu masih tembak-tembak tuh. Nah dari sini nih kan connecting door nih dari pintu yang ini itu keluar ibunya opa sama adiknya opa, ibu Mardiah. Nah terus oma gue bilang Mardiah titip adek dong gitu. Nah karena ompung gue juga panik, ompung gue salah buka pintu. Terus sambil gendong tante adek. Pas buka pintu salah gendong kan ketembak tangan ompung gue. Nah itu salah satunya ompung gue ketembak, tante gue juga ketembak, masuk ke paru-paru. Nah udah gitu oma gue ngeliat tante gue ditembak, langsung ngunciin pintu oma gue. Terus kata ompung Mardiah, adik tertembak seperti itu kan. Terus tante adik dikasih lah kepada oma gue. 3 peluru tuh ya di badan. 3 apa 5 ya? Kalau gue gini loh, nyokap ada yang bilang 1, tapi langsung sepeluru. Ada yang bilang 6 gitu loh. Kalau nggak salah sih katanya oma gue sih 6 ya. Kalau kata oma lo, oke. Oma gue lah paling otentik kali ya. Iya. Tapi 1 peluru masuk ke dalam paru-paru. Itulah yang nggak bisa membuat dia bertahan. Bersarang di dalam paru-parunya gitu loh. Kayaknya satu lagi kayaknya mungkin sekedar ini deh kalau sekedar apa sih yang lewat peluru lewat deh. Mungkin ya gue juga lupa gitu nanya sama oma gitu. Cuman terus udah gitu oma gue di situ sibuk sambil bawa tante Ade menyelamatkan ibunya opa, adiknya opa, Om Mardiah sama opa gitu. Terus opa disuruh lari lewat sini nih Gus tuh. Loncat. Nanti kita keluar ya karena kan di sini kan museum gitu ya. Jadi ini kan lewat situ kan loncat tuh opa gue. Kan di situ tembok, nanti kita ke sana gitu loh. Terus opa gue bilang, "Adek kenapa ketembak?" gitu. Terus oma gue bilang, "Hanya boleh hanya satu aja korban di rumah ini." Kata oma gue gitu. Kamu cepet lari, kata oma gue gitu. Karena negara masih sangat membutuhkan kamu. Nah, opa gue ketembak dari depan, jeder gitu. Waktu nanti opa gue mau ke sebelah gitu. Nah itu oma gue bilang negara masih sangat membutuhkan kamu, hanya boleh 1 korban di rumah ini. Karena oma gue tahu cuma baru tante Ade doang kan. Atau Om Pierre udah ini karena beda lagi nanti gitu.
Masya Allah. Nah, kalau ini gue sih bersama opa gue. Ini sih ada lagi ceritanya. Ini waktu habis petisi 50, terus opa gue berhenti dicekal oleh Pak Harto. Terus kita saking ribet banget di rumah ini, tiap hari penuh dengan ini sampai depresi satu keluarga. Akhirnya kita dilarikan oleh Pak Ali Sadikin pada saat itu ke Putih Duyung. Nah ini difoto oleh Tagor nih, ingat banget ini Edi, Ica, gue, Ina, Vita. Iya. Nah sekarang kita masuk ke ini dulu kamarnya siapa ya? Kamar gue sih, aku tinggal di sini. Hah? Lu tidur sini, Nak? Iya. Sampai anak gue umur 8 tahun kok, kan gue baru pindahnya 2008. Oh, lu tidur sini? Iya, dulu kan gue sama oma gue mana ada yang boleh pindah gitu loh. Nggak boleh, karena kan rumah besar. Nyokap satu-satunya, terus oma kehilangan tante adik. Nah oma selalu bilang tuh, terima kasih kepada Yanti dan Edi. Yanti itu bapak gue, penyokap gue. Yang telah memberikan 4 cucu sebagai pengganti adik Irma Suryani Nasution. Jadi begitulah, gue selalu tau gue manja banget sama oma gue ya. Walaupun berusik cerewet banget tuh. Sangat cerewet sampai detik ini. Nah, ini kalau gua bilang ya, ini di sini sesuatu yang Dramatis ya? nggak bisa diukur dengan omongan doang sebenarnya. Karena Opalo hanya bisa berpikir sepersekian detik untuk menyelamatkan keluarganya atau negara. Ya kan? Sebagai seorang laki-laki, ini harga diri nih. Anaknya ketembak, kok gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Dan ini adalah tatapan paling berat kalau menurut gue sih. Naluri ya. Naluri banget. Dan di sini Ibu Yohana luar biasa banget. Ini lompatnya ke kedutaan Irak kan? Iya, nanti kita lihat ya Gus. Tapi yang lo bilang tuh benar banget. Disinilah kita lihat bahwa kecerdasan seorang istri yang luar biasa ya, gitu ya. Yang bisa pada saat itu kayak lo bilang, naluri seorang laki-laki harus memutuskan dalam waktu detik gitu loh. Yeah. Sementara istrinya itu kalau nggak cerdas, nggak cepet gitu loh, nggak luar biasa gitu loh. Itu nggak mungkin dalam waktu berapa detik udah memberikan keputusan, menyampaikan keputusan kepada suaminya gitu loh, dan memberikan kalimat yang luar biasa sehingga suaminya sampai bisa memutuskan sesuatu yang harus dia lakukan untuk gitu loh. Nah itu kan kata-kata Oma itu adalah kamu hanya boleh ada satu korban di rumah ini. Gitu. Itu kan membuat keputusan beliau untuk itu kan loncat ke sana kan. Yang kedua, negara masih membutuhkan kamu, cukup satu korban. Gitu loh. Jadi yang lo bilang itu benar Gus. Jadi dalam waktu detik gitu loh, oma gue harus memutuskan sesuatu yang harus dilakukan oleh suaminya gitu loh. Dan kalau bukan perempuan cerdas itu mungkin susah ya untuk ini ya. Dalam waktu hitungan detik dia memberikan suatu keputusan yang harus diberikan kepada suaminya untuk negara ini gitu loh. Dan bertahun-tahun lamanya setelah kejadian ini gitu loh. Jadi luar biasa sih. Dan yang luar biasanya tante Ade itu tidak menitikkan satu air mata pun ya waktu ketembak ya. Iya. Begitupun sampai dia meninggal. Iya. Itu gua sih mikir ya, ini anak 5 tahun ya, umur 5 tahun. Bersarang 6 peluru di punggungnya. Itu luar biasa sakit ya. Tapi dia sama sekali nggak nangis gitu. Kalau dia nangis mungkin itu akan meruntuhkan semangat Opa ya. Iya. Iya sih, kalau itu sih semuanya suatu keajaiban yang terjadi pada saat itu dan keajaiban yang terjadi pada keluarga gue kali ya Gus ya. Maksudnya mungkin ini benar-benar adalah seorang yang sudah dipilih Allah sebagai bidadari ya. Kita udah nggak bisa mikir apa-apa lagi kecuali kita membalikan kepada Allah ya gitu ya. Jadi kalau kalau gue rasa sih ya di sini ya maksudnya dia sebagai anak tentara gitu ya, dia di situ memperlihatkan bahwa ajaran daripada orang tuanya itu yang membuat dia kuat akhirnya. Dia melihat sosok teladan, panutan, contoh yang tiap hari dia lihat gitu loh, yang tegar, kuat gitu loh, tanpa ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa mereka itu rapuh gitu loh. Itu yang mencontohkan kepada seorang anak kecil ini, itulah keajaibannya. Dan nanti akan ada 2 buku ya Gus ya, insya Allah doain aja ya. Satu buku yang dibikin oleh Bapak Doktor, dia berbau novel sastra itu tentang adik Irma, dan satu lagi tentang tentang ibu. Ini apa nih, Bu? Apa? Oh ini apa namanya?
seragam-seragamnya opa. Baju asli ya? Baju asli kan dibagi-bagi, ada yang di museum ini, museum itu, Satria Mandala gitu loh. Nah ini yang oma lah yang ngatur semua gitu loh kan. Tahun 2006 rumah ini kan bukan rumah dinas ya Gus ya, rumah ini kan rumah pribadi gitu loh, rumahnya oma lah gitu. Terus tapi ini gitu, kecil banget ya kayaknya. opa gue emang kecil. Iya. Opa gue kecil, berarti cuma 68. Tapi Ibu Yohana gede loh, Gede, lumayan. oma gue tinggi. Iya, Lebih tinggi dari opa tinggi. gue. Oma gue tuh 169. Yang Gede. nganterin gua muter-muter ya Ibu Yohana. ya, dulu Iya ya. sama Kita Ibu kan lu. dulu ya, Oh iya, tembok. Temboknya Mas ya, tembok. Nah, kita ke tembok nih ya. Oke, Gus. Kalau itu ya diorama ya, karena nggak mungkin bikin di situ nanti Iraknya marah. Iya benar. Lo ingat kan dulu nih, rame-rame nih, Iya, teman-teman benar, di sini, 118. Oke, kalau pada lihat kan ya teman SMA. Di sini Oke, lompatnya. Di sini nih lompatnya sebelah sini sih, pada ini ya sebenarnya nih kan. Soalnya kan kamar oma di sini, Gus. Nih kan, tadi kan di situ kan. Tuh. Kan Oh, iya. Opa. Itu sini nih. Makanya opa Oh, di sini ya. Opa ditembakkan dari situ, Gus. Di sini ya Iya. tempatnya. Segini sih emang benar. Segini tinggi. Iya, namanya tentara Gus pasti bisa lah. Kalau Ininya nggak ada bisa- nggak? Ada. Ada, oh ya. Ada. Untungnya Iya. ya, alhamdulillah ya. Ini tidak ada perbaikan. Dengan 68 kg sih sepertinya bisa, ya. Bisa sih. Kayaknya lebih kurus lagi deh, Gus. Iya Opa kalau gue kayaknya 60 deh. Gue ya nggak bisa. Gue juga nggak bisa, Gus. Kalau ada melorot ya, lo perlu tangga ya. Perlu tangga deh. Beli dulu Nah. ya satu. Kita masuk ke ruang Lagi ya? makan tuh ya. Oke. Ini sekarang kita mau menuju ke meja makan. Ini nggak ada ya apa nih? Ada, Gus. Ada. Itu kamar mandi. Iya, maksudnya dulu kan nggak ada. 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 Oh. Ada. Jadi Ini kan gini kamar, dari lama. Kayak walk-in closet. Oh iya, oke. Zaman sekarang ada walk-in closet. Iya. Ini ketutup. Iya. Ini ditutup nih, Gus. Sekarang dibuka. Sekarang dibuka. Pokoknya ada ya perubahan pasti ada ya, karena museum kan. Untuk akses jalan memudahkan pengunjung. Still pakai kipas nggak apa-apa, Nggak panas apa-apa. banget sumpah. Nah, ini nih yang keren nih. Ini naluri seorang ibu dan seorang istri menjadi satu. Gue inget banget ya waktu salah seorang dari Cakrabirawa ngomong, mana Nasution ya? Iya, betul. Dikoreksi langsung sama Ibu Yohana, Bapak Jenderal Enggak, Bapak Nasution. Jenderal. Oh, Pak Nasution. Nasution. Oke. Terus itu naluri seorang istri ya untuk Iya. mendefend suaminya. Ini suami gue nih, lo nggak sopan amat gitu kan. Terus dijawab lagi, beliau ada di Bandung ya. Beliau ada di Bandung. Sudah 3 hari. Dan kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Gitu. Lo 100 lo, lo cuma 95 lo nilai lo hafalan lo. Itu Hafal dialog. itu adalah kekuatan ibu tuh di situ. Iya. Dia bisa bersamaan menjadi seorang istri, bisa menjadi juga mendefend seorang ibu. Iya. Vice malaikatnya ada banget ya. Keluar. Itu Iya. gimana? Iya. Waktu itu Oma juga cerita, Oma itu kan emang orang yang sangat terlatih oleh ibu bapaknya untuk seorang pejuang ya. Oma pun kan sebenarnya juga seorang pejuang ya gitu loh. Seorang pejuang gitu loh. Terus udah gitu di sini Oma bercerita bahwa ya gimana sih Gus, naluri yang lo bilang gitu loh, secara spontan gitu loh. Beliau marah. Lihat anaknya ditembak. Oh iyalah, siapa yang gak marah? Yang kayak lo bilang itu kan gitu. Itu kalau gue bilang tuh emang susah banget kalau bilang diungkapin, dideskripsikan. Pada saat itu tuh apa yang ada di dalam hatinya dia tuh semuanya hanya kosong kalau gue bilang sih gitu loh. Melihat anaknya tertembak dengan satu peluru bersarang di parunya yang dia belum tahu bahwa anaknya tuh kena paru gitu loh. Lihat kan di situ ada di bonekanya itu kan satu tuh ada yang kayak gosong tuh di dadanya. Punggung dari tante gue, iya kan? Lo bayangin dong, itu kan gosong banget, itu kan masuk ke paru-paru, Gus, gitu loh. Oma gue nggak tahu gitu loh bahwa itu masuk ke dalam paru-paru gitu loh. Oma gue hanya berpikir bahwa anaknya ketembak dan ini udah parah gitu loh. Dan kesini oma gue udah tahu bahwa satu hari opa gue mau dibunuh. Dan untuk apa mereka Cakrabirawa ke rumah gue berbondong-bondong, nggak sopan kata Oma cerita sama gue kan. Mereka nggak sopan sama sekali, mereka masuk begitu saja menyerang opa suami saya. Kayak lo bilang tuh benar banget. Jadi
dilema gitu loh antara menjadi seorang istri jenderal dan anaknya sedang dibunuh gitu loh. Apa ini kejadian apa gitu loh. Jadi benar waktu itu kata Oma begitu tidak sopannya mereka bilang mana Nasution. Sementara opa gue pada saat itu Panglima ABRI kan ya Gus ya. Sementara mereka adalah harus kepada seniornya seperti apa etikanya gitu. Oma gue kan kesini sebenarnya mau telepon, itu teleponnya di situ tuh Gus tuh. Oh ini ternyata ini ya. Tapi yang sebelah sana tuh yang ada kaca-kacanya itu kan pajangan oma gue semua tuh gitu. Di situ ada teleponnya. Nah oma gue tuh mau telepon Pak Yani. Mau telepon Pak Yani mau nanya kejadian apa ini, terus mau bawa tante Ade, kalau telepon gitu mau bawa tante Ade ke RSPAD. Karena kan udah keadaan seperti ini. Kalau oma gue orangnya cepat mikir gitu loh. Menduakan perasaan dulu, menomorduakan perasaan. Oma bilang sama gue gini, "Oma," gitu. "Emang Oma ngusir mereka?" "Iya," kata Oma biasa bahasa Belanda kan. Belanda kan orang Belanda kan. Kesel katanya gitu, sudah bunuh anak Eke katanya gitu kan ya. Eke kesel, Eke suruh pulang gitu kan. Jadi kata Oma, "Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya." Iya kan? Ada kan di film juga kan gitu kan. "Mana Pak? Mana Nasution?" "Pak Nasution," kata Oma, "saya ajari bagaimana mereka beretika," kata Oma. "Pak Nasution sudah 3 hari di Bandung, kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya," gitu kan. Nah, terus Oma gue bilang tuh, sebelum kesini Gus, sebenarnya sebelum menuju ke sini, itu Oma gue ke belakang dong. Ke belakang ngeliatin mereka ada berapa orang, gila nggak? Kacau nggak Oma gue? Benar-benar mereka lihat satu Oma gue berapa, ini banyak banget. Nah, Oma gue masuk dari situ sebenarnya. Menuju ke sini. Terus Oma gue mengusir mereka. Kata Oma gue sambil gendong tuh? Iya. Oma gue nggak ada yang nolongin, sendirian. Ada 100 kan Cakrawirawan? Sendirian ke mereka. Makanya opa gue begitu beruntung yang mendapat Oma gue, dan Oma gue beruntung dapat opa gue sih. Nah, dua-duanya beruntung. Nah, terus Oma gue ngiring mereka sampai kata Oma gue ke depan. Oma gue ngiring mereka suruh pulang. Oma gue bilang, "Pulang." Oma gue ngomong pulang. Dan ini ada 4 ya Gus. Opa gue kan paling banyak karena opa gue kan sasaran utama. Sasaran utama? Iya, opa gue satu-satunya sasaran utama kan. Dan pas kegagalan itu adalah shock terapi buat Aidit sama Untung. Iya. Gila, dia sasaran utama aja gagal gitu kan. Oma nelfon Pak Yani. Pak Yani udah wafat. Iya, dan udah diputus semua kan. Iya, udah diputus semua kan akses gitu loh. Dan Pak Yani kan di tempat kan gitu. Iya, ditembak di tempat beliau. Ditembak di tempat gitu. Terus Oma tuh menggiring mereka ke depan gitu loh, menggiring mereka ke depan gitu. Dan pas itu ada 4 truk ya. Itu sih setelah laporan kejadian ya, maksudnya nggak langsung hari itu juga Oma ngeh ya, kita kan mau kejadian mana ngeh apa-apa ya Gus ya. Nah itu ada 4 truk, 1 truk isi 25 orang, jadi 100. Ada 100. Opa paling banyak, yang lainnya enggak. Dan mereka juga akhirnya pakai peluit ya, balik, karena dipikir udah selesai. Iya, karena kan Oma kan udah ada 1 korban nih. PKI ya biadab gitu loh Gus gitu. Nah ya udah, terus Oma tanya sama tante Ade masih hidup? "Masih Mama, Ade sakit perut gitu." Ade hanya sakit perut Mama gitu. Ade masih hidup, masih kuat. Luar biasa ya. Dan katanya Oma gue rumah ini banjir darah. Karena kan Oma gue jalan dari sini. Nanti jalan lagi ke belakang. Jadi semua darah tante Ade. Dan Oma gue tuh nggak tahu kejadian apa. Cuman Oma gue nyari asisten rumah tangga, nyari pengawal, nyari penjaga, itu kan beda-beda Gus ya. Nyari supir, nyari kepala rumah tangga, nyari ajudan. Kan opa gue kan dulu kan dapat ajudannya 4 dari angkatan darat, angkatan laut, polisi, 1 lagi dari angkatan udara. Termasuk Om Pierre. Nah iya, yang lagi dinas di sini tuh pada saat itu Om Pierre dan Opa Hamdan. Opa Hamdan dari kepolisian, kalau Om Pierre dari angkatan darat. Gitu. Dan luar biasanya setelah ini terjadi, yang menembak datang ke sini, terus dimaafkan sama. Iya, Opa dan Oma. Itu yang minta Opa loh sama Oma. Sebelum kayaknya, kalau gue belum baca juga sih ya, maksudnya hukuman bagi yang menembak itu tuh, yang menembak tante gue 2 orang itu. Itu tuh. Ini tuh yang nyokap gue hafal mukanya. Jadi itu. Iya, Oke. Jadi itu 2 itu. Nyokap lo kan dibawa kabur ke. Nyokap gue nanti ke sana. Kita ngobrol nyokap gue ada lagi cerita baru nih Gus. Nah, 2 orang ini nih karena mereka minta maaf ke sini, kayaknya nyokap gue bisa mendeskripsikan tuh. Nyokap gue demen banget mendeskripsikan itu. Sama opa oma gue kasih tau lah kayaknya pakai kumis gini-gini. Mungkin mereka juga fotonya yang gitu lah Gus. Fotonya juga masih kan zaman dulu kan tau sendiri ya. Iya. Gitu. Ya itu ini yang biasa terjadi sebelum kejadian nih.
Apa nih nak di sini? Masa lupa lo kesini banget sini. Bukan, maksudnya meja makan ini. Masa lupa. Meja makan di sebesar ini. Tapi ini udah enggak karena udah dikasih nyokap gue ya. Jadi meja ya seperti ini nih ruang makannya opa oma, ya ruang kita keluarga ya bersantai-santai, Ya harus makan di sini semua gitu. Harus. Satu meja. Harus gue. Ya zaman kuno. Iya, sama bener, hari bener. gini. Terus di situ kan itu apa sih namanya? Ruang TV. Itu kan ada TV segala. Ya opa gue orangnya sederhana banget gue. Terus kalau ini kan dapur bersih. Opa sama oma galak di sini sama lo? Enggak sama sekali. Sama cucunya? Enggak sama sekali. Kalau sama emak lo? Kalau opa oma gue tuh gue lihat bukan galak ya, ke nyokap gue tegas ya, nggak pernah marah juga sih. Dua orang itu kalau nyokap gue nggak pernah gue lihat, disayang banget ya. Mereka tuh hangat banget sih. Menurunkan kepada nyokap dan bokap gue. Ya gini loh, kalau bokap gue kan tentara, lo tau sendiri kan, angkatan udara kan, pilot pesawat tempur. Kalau bokap gue tuh lebih galak ke anak-anaknya, ke cucu juga enggak. Nah kalau opa oma gue enggak sih, super baik malah. Kalau nyokap bokap gue marahin gue, mereka tuh panggil dan dimarahin gitu loh. Jadi gue berlindung selalu kepada mereka berdua. Enggak sih, opa oma gue tuh orangnya halus, dua-duanya. Opa gue juga Batak, tapi Bataknya soft, halus banget lah gitu orangnya. Terus udah gitu oma gue juga orangnya kalau ngomong ke gue juga sehat gitu loh, sayang bahasa gitu. Belanda ya, Hollandspreken. Terus ke nyokap gue nggak sama sekali, nggak pernah galak, boro-boro. Ke orang pun kan gitu ya Gus, kayak ke orang aja super baik deh dua-duanya. Aduh beruntung banget deh gue Gus. Terus bilang gue nangis loh nanti loh, gue cerita gitu loh. Harus begitu dong. Nah oma gue kan seneng pajangan ya. Ya lukisan bidadari itu oma gue bilang, kalian tuh jangan suka beli-beli pajangan-pajangan bidadari deh gitu. Kenapa? Dulu kan oma suka banget kalau opa dinas ke luar negeri gitu kan. Katanya oma belilah semua tuh pajangan bidadari katanya gitu kan. Ternyata bidadari oma diambil. Gitu. Itu satir banget sih. Kan Iya sih, waktu itu kan si oma juga ngasih unjuk ini ya kalau nggak salah. Ada lo di sini dan waktu itu dia ngomong kalau ini pajangan saya, tapi udah saya ambil satu. Dia bilang gitu. Gitu ngomong. Iya ngomong. Saya udah ambil satu karena bidadari saya sudah diambil satu. Itulah orang zaman dulu ya. Masih dramatisirnya itu, sugestinya itu traumatis apa sih, tapi bermakna, ada artinya gitu ya, nggak kayak kita sekarang ya. Nggak tahu juga sih kalau zaman hari gini ya. Tapi dia bener loh Oma tuh selalu bener ya, maksudnya. Iya maksudnya pemikiran orang zaman dulu tuh gitu. Terus kita ngomong ke Piar tendean. Nah kita kesini dulu kamar sini ya Mas ya. Ya, ini ada Irma ya. Iya, ini sebagian daripada koleksi-koleksinya tante gue almarhumah. Jadi kalau ini tongkat yang waktu pada saat opa dilarikan ke rumah Tanah Abang, rumah tempat ngumpetnya opa ya. Habis kejadian itu kan opa harus ngumpet ya karena masih menjadi sasaran ya, takut lah gitu. Jadi diamankan, diselamatkan di rumah itu. Kalau di film kan ada tuh Gus. Nah ini tongkatnya, terus ini tempat tidurnya, terus itu topinya segala, emang ini barang-barangnya beliau. Seperti itu. Nah itu setelah dari kedutaan Irak tuh keluar lagi tuh jam berapa ya? Kan ngumpet pasti kan? Jadi jam 4 ya, kayaknya sekitar jam 6 ya. Jam 6, jam 7 ya? Sekitar jam segitu, jam 6 deh. Gue harus ini lagi deh kayaknya. Itu tuh baju. Baju apa sih namanya, baju Tante Ade. Ini sih kayaknya, gak tau, kayaknya gak asli sih ya. Kalau ini kayaknya nyokap gue bikinin deh untuk museum. Ini ya? Nyokap gue kan dulu inget gak punya butik kan. Sepatu sepatu bener punya Tante Ade, tas bener. Cuma disimpan oma, boneka bener, boneka dari Rusia kalau gak salah. Nyokap gue habis jalan-jalan ke Rusia terus bawain Tante Ade itu. Terus botol minum benar, ya lili ini benar sih. Ini semua benar nih yang ini nih, yang itu sih benar ya. Cuman bajunya kayaknya enggak deh. Kalau bajunya kayaknya mamah gue bikinin deh Gus. Lucu ya. Lucu banget, lucu sekali. Lucu, rambutnya aja, maksudnya emang unik gitu ya. Udah in 60-an banget ya. Iya. Sesuatu lah wajahnya. Gitu. Wajahnya. Ya ini barang-barangnya dia. Terus kalau itu barang-barangnya opa sih Gus tuh. Ya itu baju-bajunya opa emang, kalau itu sih emang baju-bajunya opa asli ya. Karena kan opa gue hidup sampai tahun 2000. Nah itu ada Om Pierre tuh. Mana tuh Om Pierre? Oh iya itu foto. Ini kan ini sih apa sih, tongkat komando. Kan banyak opa gue dapatnya tuh. Ini sih baju-baju asli sih, karena opa gue kan sampai tahun 2000 masih ada. Iya. Itu Om Pierre sama. Om Pierre. Adiknya mah banyak sih dapat foto. Deket banget ya? Deket banget, udah kayak keluarga Om Pierre sih.
Ibunya kan temennya oma gue, orang Itali. Nah, ini ruang siapa nih? Ruang senjata Gus, sekarang pada saat jadi museum. Tapi kalau dulu ini adalah kamar nyokap gue. Waktu kejadian itu nyokap gue tidurnya sama babysitternya Tante Adik Irma, namanya Tante Alpia. Oke. Gitu. Nyokap gue dengar suara tembakan pada saat Tante Ade ditembak. Nyokap gue kaget, untungnya nyokap gue nggak keluar sini. Oh. Ya gitu lagi lah, mungkin udah apa sih? Udah jalan jalannya lah, betul. Terus sebagai anak tentara udah tau lah harus bagaimana gitu. Keluar di situ. Nah, nyokap gue melarikan diri ke situ kenapa? Ke sini nih, Gus. Karena nyokap gue itu mau panggil au pair gitu loh. Jadi kayaknya nyokap gue diajarkan kalau ada apa-apa kan ada ajudan. Ya kamu minta tolong sama ajudan, tapi ini nggak ada tralis ya. Jadi nyokap gue itu kan loncat dari sini. Ini kan kalau misalnya lo keluar tuh tinggi banget, Gus. Iya. Nyokap gue sama-sama lo SMP perguruan Cikini. Iya. Itu kan salah satu itunya opa gue. Iya, benar. Nah terus nyokap gue kan itu kelas 2 SMP umur 13 tahun. Berdua sama babysitter tante gue tuh loncat. Nah pas loncat nyokap gue tuh kakinya itu tulang kaki pahanya masuk ke dalam panggul. Tulang pahanya masuk ke dalam panggul. Gitu loh. Itu luar biasa sakit banget. Gua dengernya aja udah nyilu. 40 cm. 40 cm. Gitu. Nah terus nyokap gue saking tapi nggak nyokap gue pincang-pincang itu lari ke sebelah, nanti kita ke sana ya. Itu tempatnya Pierre Tendean gitu. Nah terus nyokap gue manggil lah Pierre Tendean. Nyokap gue semua sih yang menyaksikan Pierre Tendean satu-satunya. Nah dari ini sebenarnya yang hebat tuh ya, ini emang udah kuasa Allah sih ya. Betul. 100 cakrabirawa ada di rumah ini. Iya. Tapi Opa masih bisa lolos, itu luar biasa. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kita nggak usah ngomongin gelap atau apalah gitu. Betul. Tapi emang kuasa Allah. Emang udah kuasa Allah ya. Skenario Allah udah seperti itu. Apa 6 jenderal kena, ini beliau satu-satunya yang nggak kena. Lolos ya. Maksudnya emang ini benar-benar ceritanya Allah banget gitu. Kita udah nggak bisa ngomong apa-apa sih emang di sini, Gus. Terus terang sih keluarga juga nggak bisa ngomong gitu ya. Kalau secara logika aja udah nggak bisa juga sih, udah di luar nalar ya. Kalau gue bilang sih di luar nalar, maksudnya gini, ya udah ini adalah kekuasaan Allah, skenario Allah, takdir Allah, udah itu aja. Gitu. Okay. Nah ini apa nih? Ini opa gue tuh sering loh kalau misalnya datang ke daerah-daerah ada orang memberikan penghargaan, keris lah, senjata-senjata dari daerah. Lo tau kan zaman kita dulu belajar IPS misalnya daerah Irian, daerah ini ada panah, ada rencong, ada apa gitu. Ini dari Jawa Tengah, dari mana Kalimantan, sebagainya itu sih opa gue setiap kunjungan ya. Jadi kayak gue rasa sih sebagian dari itu kayak banyak banget di dulu opa gue. Sampai di luar negeri aja opa gue tuh dapat gitu loh. Kayaknya banyak banget deh. Cuman mungkin taruh di dalam lemari ya, nggak muat juga kan. Itu? Iya ini ini koleksinya opa gue. Si opa gue itu kan koleksi namanya bagus. Oh, lu enggak? Gue sih pingin juga, cuman gue berat ya. opa gue sama itu aja deh, sama bokap gue hobi banget nembak. Ini sih emang koleksinya opa gue. Iya. Koleksi sendiri gitu loh, koleksi opa gue gitu. Masih ada lagi sih, banyak cuman kan nggak bisa kali ya. Kita ke Om Pierre ya. Iya, biar aja yuk. Nah, ini udah lama dari dulu nih, Nak. Dari Ibu nggak tahu apa. dari tahun 65 udah ada nih. Enggak, itu dari 45 tuh kali. Nah, ini ruangannya kamar Om Pierre ya. Itu yang banyak orang ngomong tuh adalah di filmnya Om Pierre mengatakan saya Nasution oleh karenanya dia ditangkap. Ya kan? Tapi sebenarnya dia nggak ngomong itu kan? Betul, nggak. Dia bilangnya saya ajudan Nasution. Ya kalau namanya film kan pasti ada 1%, 2% yang miss ya gitu. Itu aja sih Gus. Bilangnya saya ajudan Nasution, bukan saya Nasution sih. Kenapa tetap ditangkap ya, Nak? Apa karena mirip? Apa gimana, Nak? Nah itulah sampai sekarang kontroversial, nggak ngerti juga. Nah, mereka aja kan ngebunuh tante gue, anak kecil. Gitu, ngerti gak sih? Ya, kalau itu kan miss shot ya, mungkin itu miss shot. Tapi dengan menangkap Om Pierre itu kan... Ya mungkin Om Pierre kan melawan. Kan mereka gak seneng Gus dilawan. Iya kan, mereka itu kan tertantang gitu kalau gue lihat. Dan Om Pierre itu kan orangnya tegas gitu. Dan emang Om Pierre itu kan benar-benar masang badan buat jenderalnya. Emang benar-benar ajudan, seorang ajudan, patriot. Makanya dia bilangnya patriot kan. Jiwa patriot kali ya. Jadi dia merasa itu tanggung jawabnya dia, pekerjaannya dia gitu loh. Dan emang dia itu sangat mengagumi opa gue ya Gus ya. Dan sangat melindungi. Yang itu yang gue dengar ceritanya dari keluarga gue, dari opa oma gue, dari nyokap gue. Dia benar-benar tuh ya kayak
pengagum opa gue, dan kayaknya beliau tuh sangat ingin protektif kepada Iya, opa iya, gue keluarga. gitu, keluarga, dan emang Iya. jiwanya tuh patriot gitu loh, benar-benar Iya. patriot gitu loh. Dan saat itu dia lagi jatuh cinta banget ya. Kalau nggak salah iya deh, kalau Iya. nyokap gue bilang udah tunangan atau gimana lupa Mau gue. nikah, Nah, mau mau nikah. nikah. Ya maksudnya sesuatu yang Lost. ngenes ya sebenarnya, Lost very banget lost ya. Ya lucu Gitu. lah, ada romantisnya juga sih. Dengan adanya percintaan dan dengan seorang Nah. Oke Gus, tadi kan sebenarnya nyambung nih ya, cuma maaf karena masih dikunci ya Mas ya, jadi aku cuma bisa kasih lihat secara di luar aja. Jadi itu kan nyambung. Nah, pas Om Pierre itu kan nyokap bilang Om Pierre ada garong. Oh. Om Pierre AC meledak, ya nyokap gue udah nggak tahu gitu loh, maksudnya tuh suara apa, Iya. AC meledak atau Ada nggak tahu suara lah. tembakan mungkin dia Iya, dengarnya itu gitu ya. loh. Terus nyokap gue cuma bilang Om Pierre ada garong, Om Pierre ada AC meledak gitu. Nah Om Pierre bilang ya udah Yanti tiarap sama Ibu Alpiah itu kan, suster babysitter, ada Om Hamdan, ajudan opa gue satu lagi yang polisi. Nah Tante Alpiah sama Opa Hamdan tuh di dalam. Nah nyokap gue di sini ngintip. Di sini? Satu-satunya ini nih, yang ini nih, yang itu tuh. Ngintip kan Om Pierre di situ tuh yang ada mobil hitam itu. Heeh. Itu Om Pierre kan di situ dikepungnya. Lari sampai ya dikepung Lari di sih situ. dia Oke. jalan aja biasa bawa tembakan. Bawa senapan ya. Pakai jaket, terus kata nyokap pakai celana gitu. Nyokap sih satu-satunya yang lihat. Disitulah nyokap gue. makanya Om dia Tapi tahu nyokap gue kata Om nyokap Pierre gue sih ngomong nggak itu. denger apa-apa. Enggak, nyokap gue nggak denger apa-apa sih. Cuman nyokap gue cuma ngeliat, kan gue nanya sama nyokap, Ma emang Om Pierre diapain sih? Mama lihat sih cuman kayak dikepung. Terus udah gitu Om Pierre sendirian di tengah tuh benar, nanti ada deh kita dioramanya ya, Oke, kayak di film itu benar kata nyokap gue. Jadi kan nyokap gue ngasih kesaksian gitu kan di film. Jadi karena nyokap gue satu-satunya nonton dari sini, dia sendirian sambil tiarap ngeliat gitu ngintip. Jadi Om Pierre itu dikepung gitu sama Cakabirawa, terus Om Pierre di tengah-tengah itu bawa senjata emang. Nah emang benar disuruh taruh. Kayak gimana Pak Nas, saya ajudan Nasution, dan mereka kan tahu opa gue yang mana. Mereka kan tahu itu bukan opa gue. Mereka kan tahu gitu loh. Jadi apalagi bawa foto kan, opa gue kan nama ininya. Oh mereka kan, tuh bawa foto ya? bawa kan kayak di film. Iya. Namanya Nurdin kan opa gue di situ. Bener jodohnya nyokap gue namanya Nurdin. Bokap gue namanya Nurdin. Nah terus Om Pierre cuma saya ajudan Nasution gitu loh. Taruh ke bawah itu benar kata nyokap gue. Terus disiksa nggak mah enggak. Jadi kata nyokap gue, mama sih cuma ngelihat mereka emang jahat-jahat gitu, jadi nodong pistol ke itu. Tapi nyokap nggak lihat Om Pierre nggak dibunuh di sini, nah katanya gitu. Jadi kayaknya mereka butuh informasi juga lah dari Om Pierre kemana opa. Oke. Nah terus begitu lewat jalan itu Om oke, Pierre cuma oke. mama lihat kan, mama liatin terus. Mama cuma lihat dipaksa masuk ke dalam itu. Mungkin itu alasan kenapa Om Pierre dibawa kali ya? Iya, Butuh informasi di kemana mana opa. Nasution. Iya. Kan ada gue sih filmnya. Iya. Mana Nasution? Mana kan gitu. Iya. Terus yang disundut. Di sini lokasi Om Pierre dikepung ya. Dengan sedikit pelurusan, Om Pierre itu tidak berbicara saya Nasution tuh bukan perkataannya ya. Bukan. Tapi beliau ngomong saya ajudannya Nasution. Iya, betul. Benar, karena ini kayaknya kan nyokap gue ya yang ngelihat gitu ya. Terus ya nyokap gue sih nggak bisa denger ya Gus, karena kan jaraknya berapa meter tuh ke sana tuh, ya kan gitu. Nah ini seperti ini, benar kejadian sebenarnya di sini, di dioramakan di dalam, karena kalau nggak kehujanan kali ya. Iya benar. Cepet rusak kali dioramanya. Jadi seperti ini benar. Berarti nyokap gue tuh menghitung ada berapa orang, kira-kira 5 orang. Ini 3? Itu penjaga rumah gue. Jadi Om Pierre itu melindungi semua. Luar biasa sih. Jadi Om Pierre kan melindungi mereka. Kan mereka prajurit Om Pierre, Iya, ya kan? iya. Ini Om Pierre diginiin coba. Nyokap gue tuh udah ketakutan, trauma sampai detik nyokap gue mau meninggal. Itu masih traumatis. Jadi lihat, coba aja lo bayangin dong, lihat ada orang mau ditembak gitu. Iya. Mau ditembak seperti ini gitu. Sama 5 orang berarti ini, sama 3 orang di gitu. Seperti itu tuh benar. Ini nyokap gue yang iniin soal ini. Nyokap gue lihat sendiri gitu loh. Tapi nyokap gue kalau ditanya-tanyain masih kayak sempoyongan gitu loh, sampai kayaknya males. Traumatik dan nyokap gue tuh, aduh di psikiater kan nyokap gue setelah kejadian ini 2 tahun di bawah Profesor Zakia Derajat, psikiater. Terus nyokap gue sampai tua gue suka nganterin kok ke ini Profesor Sarnito gitu loh. Sarnito. Itu nyokap gue langganan sih. Banyak deh pokoknya nyokap gue psikiaternya. Dan emang katanya anak-anaknya dari pahlawan ini kan mereka semuanya di psikiater. Iya, traumatized lah pasti. Bener-bener deh kejadian ini gitu. Oke, ini kayaknya kita napak tilasnya Oke. udah oke. Oke. Kita sekarang lebih nanya ke yang biasa-biasanya kita duduk ke ini ya. Oke. Oke. Boleh. Iya. Capek juga ya. Iya. Ya.
Nah, mobil nih. Nah, Volvo nih ya. Ini mobil beliau ya. Iya betul. Ini ini gimana sih nak ceritain nak? Iya, ceritanya pada saat Pak Habibie jadi presiden, opa gue dikasih mobil ini. Kenapa gue bilang sama lo, Gus? Orang kalau berkunjung ke museum ini harus foto di sini. Karena gini, Jenderal Sudirman, ya kan, punya bintang 5, tapi beliau sudah wafat. Pada saat itu, Bapak Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ya kan? Beliau pasti kemana-mana pakai mobilnya RI1. Sementara opa gue yang hanya pada saat itu bintang 5 yang hidup gitu loh, adalah opa gue dan Pak Harto gitu loh. Opa gue bisa pakai plat ini bintang 5 ini, kan opa gue 02, Pak Harto 03, Jenderal Sudirman 01 gitu loh. Nah, kenapa harus di sini? Karena opa gue kan masih masuk di dalamnya. Kalau ada acara-acara Angkatan Darat, opa gue pasti pakai bintang 5-nya dan semua orang pasti ingin melihat di jalanan. Karena kan nggak ada bintang 5 gitu loh. Jadi semua orang harus lah ikan ini, dan pernah selalu dipakai oleh opa gue. Sampai beliau wafat, sampai oma gue wafat juga pakai ini gitu. Balik lagi nih, kita duduk juga nih setelah napak tilas nih ya. Iya, selalu pakai kipas ya. Iya, AC. Ya, alhamdulillah. Selalu komplain gue pakai kipas ya. Oh ya, podcast kali ini di season 2 nih, ya kan, episode 2 nih, disponsori sama Abu Nawas. Makasih loh Abu Nawas loh. Jadi ini ada namanya nasi lazis. Ini tuh ada, Abu Nawas tuh ada di Jakarta sama Bali sekarang. Oh gitu. Jakartanya tuh Kemang sama Matraman. Oh ya, gue sering lihat. Iya, gitu. Ngetop nih dia. Ngetop. Nah, ini ada tehnya nih. Nah, minum tehnya. Oke, aku beli sendiri deh, nggak apa-apa nih. Gue mau nunggu ini ambilin dulu. Ya lucu kan, ya lucu. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Ya lucu diambilin sama sendiri. Ini susah kalau podcast sama temen SMA yang dulunya tuh. Dia ini duduknya pas di depan gue, agak sebelah kiri. Sama siapa ya gue? Ya nggak tahu lo duduk sama siapa ya. Manova. Nova ya? Iya. Iya, kayak gitulah. Nah, ini Abu Nawas, kita coba tehnya ya. Bismillah. Lo mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Makasih loh Abu Nawas. Enak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak-enak Abu Nawas. Nah, Yes. kita terusin ya. Oke. Kita ngomongin Ade Irma ya. Gua merasa tertarik dengan sosok Ade Irma ya, karena mungkin gua punya anak gitu ya. Dia itu sosok yang agak beda kalau menurut gue ya. Iya. Karena dia anak umur 5 tahun, ketembak 6 peluru nggak nangis. Iya. Sampai di akhir hayat pun dia masih memikirkan orang lain. Iya betul. Iya kan? Iya benar. Gitu. Karena Ibu Yanti Iya. jenguk ya saat itu ya. Iya benar. Setelah itu kan jenguk ya di RSPAD ya. Iya betul banget. Kan dibawa RSPAD terus 5 hari di situ terus meninggal ya. Iya benar. Benar kan? Betul. 6 Oktober berarti ya Iya, meninggal. benar. Oke. Nah, itu Ade Irma tuh dia ngomong, kakak kenapa nangis? Wah, itu nyokap lu cerita nggak kalau? Cerita banget, dan itu yang terus menerus kalau gue menanyakan tentang adik Irma, itu nyokap gue ceritain. Karena nyokap gue tuh, gue waktu kejadian itu nyokap gue nggak tahu adiknya ketembak kan, karena nyokap gue sama adiknya itu kan bedanya jauh. Iya. Gitu kan. Terus udah gitu nyokap gue ngeliat adiknya ketembak, pingsan. Pas baru tahu adiknya ketembak, kan ditaruh di tempat tidur sama oma gue ganti baju untuk bawa ke RSPAD. Oma gue masih sempat ganti baju, terus oma gue bilang, "Adik ditidurkan ya," gitu. Ditidurin adik Irma, terus nyokap gue dateng kan, udah gitu pas lihat adik ketembak, nyokap gue langsung pingsan. Emang nyokap gue cepet pingsan orangnya, pingsan bangun lagi, pingsan bangun lagi gitu. Terus ayah mana mama gitu, ini lagi ayah di sebelah gitu, akan ada orang yang akan menolong ayah gitu. Oke, di kedutaan Irak itu Kedutaan maksudnya. Irak, iya. Itu salah satu yang nolong itu Kolonel Hidayat, itu adalah opanya Elang. Gus, lo anak sakti juga kan? Oh. Ekonomi kan? Elang yang pahlawan Iya, itu reformasi. yang reformasi yang ketembak sama sniper. Iya, sniper. Oke. Iya, betul, itu opanya yang ngambil opa gue untuk bawa opa gue ke Tanah Abang, Kolonel Hidayat.
Oke. Nah, terus nyokap gue kan Tapi belum keluar ya kalau Kolonel Ridwan yang ngomong. Katanya keluarnya setelah Ahmad itu ya Umawira Hadi Kusuma. bukan setelah saudaranya. Oh iya ada Opa Bob. Opa Bob yang ngomong. Opa Bob yang ngomong baru dia keluar karena dia mengenali suaranya. Opa Bob. Ya itu Opa Bob tuh kakaknya oma gue. Mereka memang kompak banget. Oma gue itu kan Opa Bob. Terus oma gue, Sus panggilannya sama satu Opa Brur. Mereka tuh bertiga Sus, Opa Brur, iya. Itu Belanda banget. Iya Bob itu kakak pertama ya kalau nggak salah ya. Sus tuh sister. Oh ya. Brur itu adik paling kecil, brothers gitu tapi paling kecil. Nah itu mereka bertiga tuh emang solid banget. Sampai detik-detik mereka udah tua aja udah solid banget. Brur tuh ya? Brur terakhir. Berarti kalau misalnya oke Brur, itu sebenarnya ada artinya ya? Itu brother paling kecil kalau nggak salah ya. Gue juga maksudnya orang Belanda itu bertiga tuh solid banget. Sampai bawa adik Irma ini aja kan Opa Bob, Opa Brur, Oma. Selalu bertigaan mereka bertiga kakak adik. Nah terus kan dibawa ke rumah sakit ya? Iya, Dibawa RSPAD. ke rumah sakit RSPAD, terus 5 hari di sana nggak kuat ketolong. banget ya Gusnya, maksud gue nggak ada pingsan, nggak ada apa, nggak Nggak nangis ada loh. pingsan, nggak ada Itu pingsan. apa ya, kayak titisan Allah ngasih bidadari ya. Itu kan Ya. gue baca literasinya ya, gue baca literasinya dia gitu ya. Pas gue baca, pemikiran gue cuma satu, ini anak 5 tahun. Ditembak di punggungnya 6 kali ya. Yang pasti sebelumnya dia akan ngerasa shock. Kok ada yang nembak gitu ya. Suara senapan itu juga kenceng pasti kan ya. Betul. Aduh. Tapi dia sampai akhir hayatnya nggak nangis. Di RSPAD dioperasi berkali-kali kan? Enggak. Enggak. Karena emang kan dia kan dioperasi diambil kayaknya Ambil peluru aja. Oke. Tapi yang di dalam paru nggak bisa. Kan di dalam Gus. Ini kan paru-paru dia masuk ke dalam. Kalau paru-parunya dirobek meninggal kan. Oke, jadi didiemin aja. Didiemin aja. Karena udah nggak bisa lagi. Dan itu Cuma ditutup ini kayaknya pendarahan ya. Jadi mereka tuh jahit kali ya, lebih ke arah. Oke, jadi dia berharap dari ini segini untuk tetap menjadi normal gitu kali ya. Betul, iya dokternya. betul. Cuman yang paru sih emang nggak bisa sih kan, kalau di dalam paru-paru kita robek paru-paru baru digini udah meninggal. Mungkin ya kalau kedokterannya gue nggak tahu sih, cuma nggak diambil sih, nggak bisa juga. Keluarga tahu? Tahu. Apa reaksi keluarga? Lo diceritain nyokap? Enggak sih, gue nggak nanya sedetail itu ya, karena masih kecil itu kalau bilang ya. Maksudnya udah gede pun gue juga karena keluarga tiap hari ketemu gitu kan, jadi gue nggak sedetail itu juga nanya sih. Enggak sih, dan kadang-kadang ya gue ngelihat mereka juga pasti sekuat-kuatnya mereka traumatis ya. Oh iya. Kayak oma gue kan terakhir mau meninggal nggak pernah nangis, nggak pernah apa, wanita yang kuat gitu kan. Tapi terakhir tuh mau meninggal 2 bulan sebelum meninggal tuh beliau nggak bisa dengar lagu Akan Ku Ingat Selalu Adik Irma, lagunya Adik Irma. Itu nangis itu oma gue sendiri, tapi dia dan waktu mau meninggal lihat tante Ade datang katanya, kan orang mau meninggal katanya gitu, nggak tahu juga ya. Oke. Segitu ceritanya, tapi oma gue bilang lihat anak-anak kecil, salah satunya tante gue. Oke. Dikubur di Wali Kota Jakarta Selatan ya, sebelah situnya. Betul. Ya Kan kan? dulunya kan emang kuburan. Iya, dulunya emang kuburan dia. Benar. Kan itu kontroversi juga tahun 94. Akhirnya tolong sama Ali Sadikin nggak salah pada saat itu deh. Oh, tadi itu mau dipugar juga? Iya, tadi kan mau dipindahin tante gue. Nyokap gue sampai shock ya kan, tapi opa-oma gue sebagai seorang yang sangat berhati besar dan selalu membela negara ini, kadang-kadang dilupakan gitu ya. Mohon maaf ya Gus, gue ngomong ininya ya, semoga diingat terus gitu ya, perjuangan besar mereka gitu loh. Itu apa sih namanya, sempet mau dipindahin tapi opa oma gue udah pasrah, nyokap gue nggak besi keras. Maksudnya kasihan banget gitu loh, ngerti nggak sih lo? Udah berjuang untuk negara ini gitu loh. Iya kan, gitu, perisai gitu. Terus mau dipindah-pindahin pula, repot juga kan gitu. Tapi alhamdulillah sih wali kota Jakarta Selatan memahami. Terus kayaknya itu yang berjuang itu sama-sama Opa Ali Sadikin deh. Pada saat Opa Ali Sadikin emang orangnya kan penuh perjuangan ya. Akhirnya boleh sama Pak Harto pada saat itu, alhamdulillah juga sih gitu loh. Terus Pak Harto kan juga emang menghormati, kan Pak Harto juga itu memberantas PKI gitu. Jadi Pak Harto juga di situ sangat menghormati sejarah kan. Pak Harto orang itu sih gue salutnya di situ sih, maksudnya Pak Harto untuk sejarah luar biasa sih gitu. Terus apa sih namanya, akhirnya tetap di situ, malah sekarang ada yang kemarin dinas itu bilang mau diperbaiki lagi. Terus alhamdulillah banget setiap tahun gue sih ya itu campur tangan Allah ya, menggerakkan hati ya. Setiap wali kota yang pergantian aja gue selalu kesana diundang tanggal 6 Oktober. Ada khusus upacara.
Oh. Heeh. Dari mulai zaman oma gue sampai nyokap gue kemarin, nah gue nggak tahu nih abis pandemi ini ada nggak. Oh. Gue mau nanya harus diteruskan ya. Iya, harus diteruskan Iya. legasinya. Iya, karena katanya mau Iya. dibikin taman Taman bermain ada Irma. Nggak tahu namanya apa ya. Iya. Cuman ada kuburan kuburan tante gue kan orang dinasnya datang gitu loh. Katanya mau di situ nanti akan dibikin ada masjid, ada tempat wisata gitu. Oh. Di belakang situ. Tante gue tetap ada. Mesti dicek tuh. Cek and recheck gitu gue. Nah, terus tadi kita udah ngobrol di dalam ya, tapi ada satu dialog yang menurut gua ini nggak bisa digantikan sih sebenarnya kalau menurut gua pribadi ya, yaitu yang adek masih hidup. Iya. Itu nggak bisa digantikan banget. Di situ seorang ibu berusaha kuat nanya ke anaknya gitu. Itu Realistis ya. iya. Itu detailnya cerita banget nggak kalau Oma? Gue nyesel sih Gus ya, masukin emosi pada saat itu gue bener-bener nanya banget ya ke oma gue ya. Karena kita setiap hari ketemu ya, jadi mungkin nggak terlalu, tapi oma gue suka cerita sih. Saya gini, emang oma gimana tante Ade gitu kan? Iya, jadi saya tanya sama dia gitu loh. Ade masih hidup, masih mama. Ade sakit di bagian mana? Perut mama gitu. Hanya itu aja sih gue taunya dari oma gue. Oke. Ternyata oma gue kayak cerita banyak ke untuk sejarah ya, kayaknya gue suka lihat-lihat juga. Kayaknya Ade masih kuat, nanya terus ya kayaknya oma gue ya. Kayaknya mungkin takutnya kalau nggak diajak ngomong nggak sadar. Ada hidup terus. Ada hidup terus, ada kan juga seperti terus itu mama, ya. Iya, aduh ya Allah. Itu luar biasa luar ya. biasa ya. Antara dialog gitu ya, Iya. nggak denial gitu loh. Iya. Denial. Biasanya kita kadang itu denial, kita nggak mau terima, nggak ngajak ngomong gitu Iya, ya. benar. Ini malah realistis gitu loh. Itu ya masih dua orang luar biasa sih. Ya itu nggak sembarangan perempuan juga tuh. Betul. Gitu kan. Ada yang mungkin nangis gitu tiba-tiba, wah kenapa gua sih yang ketembak? Iya, gitu. Kadang suka gitu ya. Malah marah kepada Tuhan, ini enggak ya. Tapi ini enggak gitu, itu luar biasa. Nah, peran Oma ke Opa tuh apa ya? Banyak Gus. Nah, lo bisa ceritain ya. Saking banyaknya nih, jadi gue Saking bisa banyak, istirahat ya. dulu. Gue makan dulu kata Gus. Makan Gus, sambil makan. Nah, jadi maksud gue Gus makan Gus, silakan Gus. Iya, oke. Sambil dengerin gue. Iya. Oke Gus. Jadi maksud perannya Oma ya sebagai istri kalau gue lihat. Lo makan juga dong, Nak? Iya, gue makan di mobil aja Gus, Oh, oke. lebih enak. Nah, terus dia gitu lebih konsen. Jadi maksud gue Oma sebagai istri gitu ya sangat mengisi gitu loh. Oke. Tugas kewajibannya aja sebagai istri itu misalnya seperti melayani ya, misalnya menyiapkan baju opa dari detail itu, terus udah gitu obatnya opa, dia tahu loh jam-jamnya. Ingat tuh. Opa, oma, Iya, ingat kan? oma nyiapin, yang ngingetin Iya, malah Masya gitu Allah, loh. Masya Masya Allah deh, Allah. oma alhamdulillah itu luar biasa sih saling mengisinya. Tuh oma tuh orang Jawa Belanda kan, ibunya Iya. orang Belanda asli, bapaknya orang Surabaya kan Gus, gitu loh. Seorang bule gitu lah ya. Iya. Gitu terus udah gitu apa ya kayak nyiapin obat, tahu jadwal dokternya, terus udah gitu dalam hal rumah tangga aja oma perfect gue lihat gitu loh. Oke. Mengatur sampai bajunya apa itu beliin baju opa semua oma yang ngatur gitu. Nah selain ada ajudan dan ada sekretaris, oma juga mengatur jadwalnya opa loh dalam pekerjaan. Masya Gitu. Allah, oke. Support juga kalau opa dalam pekerjaannya gitu loh. Dalam hal apapun oma tidak pernah mengganggu tapi mensupport gitu. Oke. Dan yang gue paling salut perannya oma itu memakai kalau ini sih bahasa gue ya, bahasa gue sendiri loh pribadi, memakai kekuasaan suaminya untuk hal yang positif, kesejahteraan sosial. Jadi Oke. beliau izin kepada suaminya untuk menyalurkan passionnya dia, ya kan, untuk kesejahteraan sosial. Nah, oma gue kan dibilangnya ibu sosial kan, Oh iya. gitu. Iya. Kayak anak cacat, tunarunggu, panti jompo. Nah kayak saya ibu itu siapa oma gue, Santi Rama gitu kan. Terus ya salah satunya bekerja sama kan, waktu itu sama bokap juga kan bekerja sama. Terus Saya ibu Barito berarti. iya, saya dulu ada 3, Barito, Bintaro, sama satu lagi di Tangerang atau mana gitu, Iya, baru iya. kebakar kemarin Gus gitu. Nah itu oma semua, semua.
Nah, itu kan yang paling paling kedepan orang ya. Tapi yang nggak ada Santi Rama di depannya itu apa? ITC Fatmawati. Itu buat anak-anak bisu tuli kalau nggak salah. Coba. Itu semua oma gue yang mencakup cacat buta. Oma gue juga Gus gitu. Jadi terus gue nanya sama oma gue, oma kan emang oma gue pernah kuliah di kedokteran UGM. Terus nggak jadi. Terus udah gitu farmasi nggak jadi. Akhirnya hukum. Gitu nggak jadi juga karena opa gue di jenderal, jadi oma gue banyak ikut opa gue beliau gitu. Terus makanya cita-citanya semua yang nerusin cucu-cucunya kan hukum. Kakak gue Edi sama gue. Lo hukum? Hukum. Oke. Bukan hukuman itu hukum. Nah, nggak kelihatan tapi oke lah. Nggak kelihatan sama sekali ya. Terus udah gitu Vita sama Ica dokter. Oke. Nah jadi emang itu kayak cita-citanya oma gue gitu loh. Edi sama gue cuma 1 sama 3 hukum. Cita-cita oma gue. Terus jadi dokter Ica sama Vita gitu. Jadi cucunya lah yang di gitu. Tapi oma gue itu gue pernah nanya. Oma tuh workaholic banget sih. Workaholic? Bukan. Kata oma gini, iya. Saya itu memang senang bekerja dari dulu. Karena keluarga saya seperti itu gitu. Tapi saya lebih workaholic lagi di saat adik Irma meninggal. Kenapa sih oma? Gitu. Karena ada 2 pilihan. Dia bilang, saya murung terus, kata oma. Dan akhirnya saya tidak bermanfaat, saya harus pilih 2. Atau saya melarikan semua kegalauan saya, bahasa hari ini galau kan, kegalauan saya kepada hal-hal yang positif, yang akhirnya adik melihat saya dan tersenyum. Nah, oma gue memilih untuk workaholic dan akhirnya bertemu bersama orang sosial. Kayak oma gue bikin sayap ibu. Kalau oma gue bertemu dengan anak-anak cacat, anak-anak yang yatim piatu, anak apa, itu oma gue seperti bertemu sama adik, teman-temannya adik. Gitu kata oma gue. Bertemu dengan membantu orang cacat apa itu katanya adik Irma tersenyum kata oma gue. Dia feels like that gitu. Nah, akhirnya apa? Oma gue mendapatkan maksasai dari Filipina. Oke. Banyak mendapatkan ini penghargaan sosial kan, jadi ibu sosial kan gitu. Jadi oma gue bilang akhirnya saya merasa dengan adik meninggal, saya memberikan sesuatu yang luar biasa kepada adik. Dia melihat bahwa ibunya ini setelah ditinggal dia banyak berbuat sesuatu untuk kebahagiaannya dia di surga. Kalau saya hanya dia meratapi dia menangis, dia akan menangis. Karena gitu. Kan percuma ya. Percuma gitu. Sementara ini saya menolong banyak jutaan orang atau oma gitu. Untuk siapa? Untuk adik dan untuk diri saya sendiri gitu. Oke, berarti oma lo itu dia lebih pengen berarti karena merasa daripada gua mundung terus sedih terus gitu. Dan jiwanya dia sendiri emang begitu, Gus. Gak bisa diem. Iya. Karena gua nggak tahu tuh ya, kenapa ya waktu kita kelas 1 SMA kan kita pada malam keakraban di sini tuh. Sama Tulip. Iya, itu yang diajak muter tuh gue doang. Ya mungkin oma gue tahu kali tahun 2022 lu mau jadi podcast. Ini kayaknya tahun di masa depan. Visioner ya kan? Selain mereka berdua emang visioner, oma gue emang kayak tahu ke depan gitu loh. Kayaknya 2022 nih kayaknya dia bisa ngasih. dia yang punya podcast. Gue pengen nanya keromantisan pasangan suami istri Pak Nasution dengan Bu Yohana itu romantisnya kayak gimana sih, Nak? Yang lo lihat? Oke, sangat romantis banget ya, Gus. Kategori romantis sangat luar biasa ya. Kesetiaan. Yang sekarang lo cari nggak ada. Opa gue terhadap oma gue. Begitupun oma gue terhadap opa gue. Tanpa adanya pembicaraan dari bukti-bukti perilaku mereka setiap hari gitu loh. Ya kan, yang saling mengisi. Nah, gue lihat kalau romantis itu kan kalau bisa jadi soulmate ya, Gus ya. Maksudnya bisa jadi temen, bisa jadi sahabat, bisa jadi kekasih, bisa jadi suami atau istri. Iya, bisa jadi apalah. Bisa jadi semua itu dan mereka temen diskusi yang enak. Itu loh, gitu loh, Gus. Lo jangan baper. Jadi gue lu nggak gitu ya? Enggak dong. Gua lebih. Lo bunga ya? Oke. Terus maksud gue apa namanya? Jadi saling mengisi gitu loh. Berantemnya juga berantem lucu ya, Gus. Bukan berantem yang gue bukan. Kalau opa-oma gue tuh yang lucu-lucuan gitu loh. Misalnya opa gue tuh yang sindir-sindiran kecil gitu. Yang maksudnya gini. Ada tuh lucu cerita opa gue sama oma gue. Oma gue kan namanya perempuan kalau dandan mau ke kawinan kan lama gitu kan. Terus kayaknya opa hampir semua perempuan.
Nah, jadi bukan oma lo dah, ya. Okay. Terjadi pada gue juga Iya. ya. Terus diluruskan juga. Luruskan ya. Maksudnya ini hal biasa gitu. Iya, ya. iya. Terus oma gue tuh lama banget kan, nyanggul segala. Opa gue kan laki kan lebih nggak kuat, Lebih cepat, lebih cepet cekcek lah, gitu. kedatik doang yang ini. Opa gue marah lah ke oma gue gitu loh. Lama sekali ya, gitu kan ya. Terus oma gue tuh ngambil sanggulnya dibuang. Oma gue selalu kata opa gue, aduh saya minta maaf, saya berbuat salah apa kayak gitu loh. Terus opa gue bilang, iya. ya kamu sih nggak sabaran banget. Nah besok opa gue tuh kalau mau ke kawinan sambil zikir. Opa gue kan kalau itu sambil zikir sambil nonton CNN ya. Oh, nah okay. oma gue sanggulan gitu. Terus opa gue cuma pakai kayak baju dalam, celana pendek, sama kaos kaki. Nah, Belum gue bilang, pakaian tuh. belum pakaian. Terus gue bilang, opa lama banget kayak gini. Oh iya katanya opa gue gitu, karena oma kamu suka marah katanya opa. Jadi saya begini aja. Nanti kalau ke oma kamu sudah selesai baru saya pakai baju. Iya. Maksudnya gini ya, menghargai, menghormati, gitu I get loh. the point. Seperti Iya. kayak gue bilang, opa selamat ya dapat bintang 5, bukan saya, istri saya. Kenapa? Kalau nggak ada dia saya nggak selamat, gitu loh. Terus Oh, iya, mengingatkan oke, hal oke. kecil kayak kamu kan belum sholat ke oma gue, Iya, iya. gitu loh. Jadi emang gitu kayak gue tuh yang ada di hati gue sampai detik ini ya Gus ya. Laki-laki komplit dalam hidup gue yang sangat gue hormatin banget tuh kakek gue sama bokap gue sih, dua orang. Iya, iya. Opa dan bokap gue itu adalah laki-laki dalam hidup gue banget. Itu opa tau nggak? Jadi kan mau lebaran nih. Iya. Opa kan emang suka banget dengan gila sholat banget tuh. Nah, opa jam 4 pagi tuh udah rapih banget, wangi, kece gitu ya. Bangunin gue sama kakak adik gue. Nah, kebetulan bangun gue doang. Mbak Rina bangun gitu kan. Jam berapa nih opa? Jam 4, mari kita sholat id, kata opa gitu kan. Ngomong manggil lo tuh Marina ya? Iya kan baku, masa Iya, lupa, iya. baku gitu kan, Marina gitu kan. Terus iya opa gitu, ayo mari kita sholat id. Hah, masih jam 4 opa, subuh aja belum gitu. Ayo katanya gitu kan. Terus gue bilangin, males banget opa, ntar aja jam 5:30 gitu. Terus kata opa gini, saya itu bertanggung jawab asal istri saya, anak saya, dan cucu-cucu saya. Nanti saya akan ditanyakan oleh Allah di surga, kenapa saya tidak mengajarkan seperti itu. Oh, iya. Jadi romantisnya opa tuh, apalagi yang terakhir ya Gus ya, satu lagi yang romantis nih, gue ajarin buat lo nih, siapa tau bisa ngikutin lo. Tapi ini ngeri, jangan lo. Jadi opa gue tuh sakit 82 hari di rumah sakit, ya. Itu oma gue nungguin lo tiap hari, bacain buku. Bro, opa gue kan udah kayak tanaman di ICU, nggak ngapa-ngapain, nggak sadar. Nggak bisa dengar, nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain, hanya Insya dikasih Allah. Al-Quran doang, dibacain, kita cucu-cucu anak. Ini sebelum meninggal berarti ya? Sebelum. Oke. Itu oma gue tiap hari nungguin gitu loh. Kalau kita emang soulmate, kita emang ada rasa cinta yang hati yang tulus gitu ya, itu kan emang nyambung kan, batin kan, chemistry gitu kan. Oma gue kan kan harus sanggulan kan, maksudnya harus righteous kan orangnya. Natures. Nah itu oma gue sampai nginep di rumah sakit kan dapat kamar kan, ICU sama kamar. Itu oma gue kalau pulang sebentar ke salon, opa gue drop. Kenapa? Karena nggak ditungguin itu. Masya Allah. Sampai opa gue mau meninggal, oma gue ngomong, saya ikhlaskan, baru turun semua. Saya ikhlaskan kamu anak ayah. Opa gue yang pertama ngomong, saya ikhlaskan, karena udah drop sekali kan. Saya ikhlaskan, baru oma gue manggil nyokap gue dulu. Oma gue kan teratur banget nyokap gue, bokap gue, kita cucu-cucunya ngomong sama opa ikhlas. Saya udah ngomong ikhlas. Luar biasa nggak sih Gus? Romantisnya. Terus dia satu lagi romantis apa? Oma gue beli kubur, bukan beli, enggak kan di Kalibata nggak bisa beli. Minta di sebelahnya. Oke. Ya, love story, romantisnya bisa diungkapkan lah. That's a very Kayak kipas ya. very love story. Well, AC loh ini. Gitulah kalau ini Never ya. ending love story itu ya. Iya. Pokoknya romantisnya susah diungkapkan lah gitu. Romantisnya dari apa ya? Lihat mereka selalu berdua, diskusi gitu loh. Itu aja itu udah romantis loh Gus sebenarnya, maksudnya bisa sama-sama saling mendorong, saling penyemangat gitu loh. Yang paling utama sih setia ya gitu. Apa yang lo kangenin dari keduanya? Banyak banget ya Gus, banyak. Including banget. nyokap lo ya? Sama Including ya, berarti nyokap lo. bareng sama nyokap bokap gue. Iya. Sorry ya Gus, bahasa Inggris gue kurang nih. Lo kebanyakan bahasa Belanda. Natures, Holland Spreken. Iya, Holland Spreken ya, sama nyokap bokap gue juga ya. Pertama ya Gus, yang gue mau sampaikan adalah aduh gue gak mau nangis, nggak apa-apa, bismillah ya, jangan nangis. Itu kan karena rasa rindu ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah gue dilahirkan di keluarga ini yang penuh kehangatan, kasih sayang yang luar biasa dari keempat orang ini. Jadi opa oma gue itu orangnya seperti itu, nyokap bokap gue juga seperti itu gitu loh. Jadi nggak jauh sama sekali gitu loh. Jadi gue kehilangan yang sangat luar biasa.
Apalagi kemarin lo tahu kan bokap gue meninggal mendadak. Iya. Bokap gue meninggal mendadak. Aduh, kayaknya gue kehilangan diri gue sendiri gitu loh. Tapi kenangan manis sama mereka berempat itu masih terpatri banget di hati gue sampai detik ini. Ada aja. Nah, thank you ya Gus, ya Allah bener. Nah, apalagi kalau ke rumah ini gitu loh. Ke rumah ini kan aduh berjuta memori dan memorinya semuanya indah sekali gitu loh gitu. Dan yang gue paling ingat dari opa gue adalah tidak memanjakan kita berempat dengan materi, tapi memanjakan dengan akhlak. Gitu yang gue rasa sekarang adalah banyak kan krisis akhlak gitu loh. Menurut gue ya gitu ya. Terus mengajarkan bahwa dunia itu berputar gitu loh. Maksudnya gini, kalian nggak seperti ini terus gitu. Jadi gue sama keempat orang tua gue yang luar biasa itu diajarkan untuk bisa susah, bisa seneng. Walaupun dulu lo tahu kan, asisten rumah gue banyaknya minta ampun, supir gue berapa orang. Alhamdulillah, gue tetap dididik sama mereka berempat untuk mandiri, bisa semua mengerjakan semuanya sendiri gitu. Yang paling gue rasakan dari mereka berempat adalah mereka berempat tuh sweet banget sama anak-anaknya dan selalu kalau bilang ke kita berempat lo sih jadi gue nangis deh. Selalu dengan kata-kata yang baik gitu loh, misalnya sayang gitu loh. Terus gue nggak dimanjain sama materi Gus, tapi gue lebih dimanjain oleh kehangatan mereka selalu ada buat kita gitu di saat kita senang maupun susah, sakit maupun sehat gitu loh. Mereka berempat selalu ada buat kita dan selalu mensupport kita dan akhirnya kita bisa sampai begini karena kasih sayang mereka itu sih yang gue luar biasa dan mereka berempat sih Gus gitu. Gue sorry ya bikin lo nangis. Oh iya itu pasti kalau tentang orang tua ya Mas ya, karena mereka adalah malaikat-malaikat dan 4 malaikat itu luar biasa buat gue Gus. Susah kan? Bener nggak? Iya. Karena hadiah loh kalau buat orang nangis. Coklat ya di coklat. Ya itu kita belajar banyak dari satu peristiwa saja ya, dari satu kejadian di G30 SPKI. Opa lo sempat ngomong nggak siapa dalangnya? Enggak sih. Enggak. Dan gue nggak pernah nanya juga ya Gus ya. Mungkin kalau bokap gue nanya sebagai laki-laki ya. Ya. Tahu tapi kan sebenarnya, tapi nggak mau ngomong aja. Tahu juga ya, gue nggak tahu juga sih. Opa gue meninggal kan dibilangnya jenderal dengan berbagai kontroversial. Iya. Soalnya susah tebak juga ya Gus siapa dalangnya. Iya. Susah ya kalau Adit sama Untung kan itu kan emang tidak sekuat itu juga at that time. Betul Gus, sampai sekarang kan memang masih kontroversial dan ya nggak terkuat gitu loh. Makanya opa gue meninggal kan judulnya itu. Iya. Gue pengen nambahin dari yang lo bilang itu. Kalau pas opa lo ngomong, lo cucu-cucunya dan istrinya itu adalah tanggung jawab opa. Iya. Ya, itu sebenarnya ada di surat At-Tahrim. Di surat At-Tahrim itu jagalah kamu dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah seharusnya laki-laki. Jadi opa itu udah keren banget. Itu keren banget. Paket komplit luar biasa. Paket komplit luar biasa. Ya. Marina Ediarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.